Hai, selamat pagi saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Semoga minggu pagi kalian hari ini selalu semangat nih. Pada pagi hari ini saya ingin membagikan sebuah kisah di dalam Alkitab yang sangat menarik. Dan kisah ini diambil di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11. Kalau kita masih ingat, kisah di dalam pasal ini dibuka dengan gambaran peperangan antara Yoab bersama dengan tentara Israel berperang melawan Amin. Nah, bagaimana dengan Daud? Daud tidak ikut dan dia tinggal sendiri di Yerusalem. Kita semua masih ingat dan tahu apa yang terjadi pada saat itu. Ada seorang raja yang rohani secara tidak sengaja melihat seorang perempuan elok yang sedang mandi di suatu rumah. Pandangan itu menjadi awal dari tumpukan domino dosa yang jatuh secara beruntun. Nah, pertanyaan yang sering kali muncul, peran seperti apakah yang sebenarnya Batsheba mainkan di sini? Apakah betul dia seorang pelakor? Atau sebenarnya dia adalah korban di kisah ini? Apakah dia dengan sengaja mandi di suatu rumah dan menggoda Daud? Kalau memang dia seorang korban, kenapa dia tidak melawan atau menolak saat Daud mengajak dia ke istana? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan ini, kita harus lebih dalam lagi melihat struktur narasi di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 ini. Fokus dari narasi di pasal 11 ini adalah pada Daud. Penulis di sini seakan-akan mengatakan bahwa asal mula dosa terjadi ketika Daud menolak untuk bergabung dengan pasukannya dan memilih tinggal untuk di istana. Kemudian kalau kita perhatikan, setiap penggunaan kata kerja di 2 Samuel 11 ayat 3-5 ini menunjukkan peran aktif Daud. Ia, yang di sini adalah Daud, menyuruh orang untuk mengambil dia, yaitu Batsheba, untuk tidur dengan dia. Sedangkan peran Batsheba lebih pasif. Apa tindakan yang diambil? Dia hanya pulang ke rumah, dan setelah waktu berlalu, ia mengirim kabar ke Daud. Katanya, "Aku hamil." Kata-kata tersebut merupakan satu-satunya kata yang diucapkan Batsheba di pasal 11. Di sini kita bisa lihat bahwa Batsheba seakan-akan powerless terhadap tindakan Daud. Fakta-fakta di atas juga menunjukkan peran dominan Daud atas skandal yang terjadi. Biarpun Alkitab tidak mengatakan secara rinci, tetapi sangatlah jelas bahwa Daud menggunakan otoritasnya sebagai raja untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, bahkan salah satu ahli Alkitab juga berpendapat bahwa tindakan Daud di 2 Samuel pasal 11 ini adalah termasuk salah satu bentuk pemerkosaan politis, di mana Daud menyalahgunakan otoritas untuk memaksakan kehendaknya terhadap orang lain. Sejak kejadian itu, kita lihat bahwa kehidupan Batsheba menjadi berantakan. Suami yang dikasihinya tewas di dalam peperangan, anak yang dikandungnya juga meninggal 7 hari setelah ia dilahirkan. Batsheba melambangkan para perempuan yang disalahkan dan dimanfaatkan. Batsheba mewakili mereka yang ditekan oleh orang-orang yang berkuasa. Tetapi, di balik sebuah kesedihan dan kepedihan yang ia alami, kita ingat bahwa anak keduanya, Batsheba, lahir dan menjadi salah seorang raja yang paling bijaksana di dunia. Tidak itu aja. Ketika Matius mencatat silsilah keturunan Yesus, ia juga menambahkan salah satu catatan yang menarik. Di situ dibilang, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi tidaklah benar. Biarpun demikian, Tuhan menggunakan kejadian ini menjadi saluran berkat. Nah, kiranya kisah dari Batsheba pada pagi hari ini bisa menjadi inspirasi bagi kita dan juga memberikan harapan kepada wanita yang mungkin sekarang juga sedang merasa ditekan atau dimanfaatkan oleh pria-pria yang dengan seenak bisa menang. Jika Tuhan mendengar tangisan Batsheba,
Ia juga mendengar tangisan Anda. Selamat pagi, Tuhan memberkati.